Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan terima kasih banyak gitu loh, karena dukungan dan supportan dari Anda semuanya itu sangat bermanfaat banget bagi saya dan juga bagi perkembangan channel ini gitu loh. Jadi seperti judul video kita hari ini yaitu bagaimana sih Bang caranya menghentikan sebar data karena saya memang tidak sanggup lagi membayar. Saya memang sudah tidak mampu lagi membayar. Gimana sih Bang sebenarnya? Apa sih yang akan terjadi kalau kita benar-benar mengabaikan semuanya telepon, WA, dan SMS itu? Banyak banget pertanyaan dari teman-teman semuanya, dan ini yang mau saya bahas hari ini. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat memberikan solusi dan motivasi buat Anda semuanya. Jadi kalau kita membahas tentang pinjaman online ini memang tidak akan habis-habisnya gitu loh ya. Dan saya pun juga seperti itu. Saya juga tidak bosan-bosannya membahas tentang pinjaman online. Karena saya saking hobinya, saking senangnya saya membantu Anda atau memecahkan pola pikir yang tertutup selama ini akibat ancaman, tekanan, intimidasi, teroran dan semuanya itu. Jadi saya senang gitu loh. Sehingga saya hobi berkomunikasi, hampir setiap hari saya bikin video tidak terlepas dari pinjaman online. Ya. Karena apa? Karena saya rasa sejuta masalah yang akan kita bahas dari pinjaman online ini. Karena memang tidak ada manfaat sama sekali. Ya. Nggak ada. Nggak ada gitu loh. Jadi memang nggak ada faedahnya gitu. Ya. Makanya teman-teman itu, ini yang bertanya ke saya, Bang, gimana sih sebenarnya caranya kita menghentikan sebar data kalau kita tidak mampu bayar? Bagaimana kita caranya menghentikan sebar data kalau kita tidak sanggup bayar? Dan apakah benar kalau kita tidak merespon WA, tidak merespon telepon, tidak berbahaya bagi kita? Ya, ini suatu keraguan, kebimbangan, bahan pikiran, beban dari hati teman-teman itu, ini yang selalu mengganjal kan? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar lagi, itu kan poinnya, bukan berarti Anda itu seorang mafia, tidak. Bukan berarti Anda itu mempunyai suatu nawaitu yang jahat dari dalam hati Anda, tidak. Tapi memang fakta ekonomi menyatakan Anda tidak mampu lagi membayar. Ya. Tapi, ini ada tapinya. Kalau Anda sudah menyatakan dalam hati Anda sudah tidak sanggup lagi membayar, Anda tidak mampu lagi membayar, jangan pernah Anda berpikir bagaimana cara menghentikan sebar data. Ya. Kenapa? Karena ini mustahil. Tidak mungkin, tidak akan pernah ada. Ya, jadi kita itu satu-satu. Kalau memang kita menyatakan di satu sisi tidak mampu untuk membayar, uang sudah tidak ada lagi, di sisi yang lainnya kita harus menerima resikonya. Salah satunya sebar data. Ya. Jadi jangan dua-duanya kita cover. Anda tidak mampu bayar, Anda tidak mau bayar, tapi Anda tidak mau data Anda disebar. Ini egois juga. Saya pun juga kesal itu mendengar cerita Anda. Masa iya Anda tidak mau membayar hutang Anda, tapi Anda tidak mau menerima satu pun risikonya, kayak mana gitu loh. Makanya terima satu risikonya. Apa? Ya tadi sebar data gitu loh. Kita tidak respon WA Bang, kita tidak angkat telepon, ya sama kayak tadi. Gak ada masalah. Karena di awal kita melakukan peminjaman tidak ada perjanjian yang menyatakan kita wajib merespon pinjaman online. Kita wajib merespon setiap telepon dan WA yang masuk, tidak ada. Ya. Jadi imbang dong, impas. Di awal mereka juga tidak menjelaskan, pinjaman online tidak menjelaskan. Apabila Anda gagal bayar, apabila Anda telat bayar, data Anda akan kami sebar. Kan juga tidak ada perjanjian yang seperti itu. Jadi kita, apabila kita gagal bayar, apabila kita tidak mampu bayar, kita juga tidak akan respon. Jadi sama-sama tidak ada perjanjian. Ya. Jadi suka-suka kita gitu loh. Yang penting kita terima satu-satu. Tidak mampu bayar, ya ini risikonya. Mampu bayar, ini juga risikonya. Ya.
Jadi jangan egois, jangan paksakan diri Anda untuk egois. Jadi paksakan diri Anda untuk ikhlas menerima apapun itu, takdir apapun itu, yang penting ikhlas. Anggap aja ini adalah sebuah pengalaman yang paling berharga dalam hidup Anda. Ya, tidak perlu Anda sesali, tidak perlu Anda tangisi berlama-lama, tidak perlu, pokoknya Anda tidak perlu menyesal lah. Kalau menurut saya yang penting Anda ikhlas, istighfar, ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ikhlas menerima ujian ini dan mudah-mudahan di depannya ada hikmah yang akan saya dapat. Yang penting Anda bertobat, berdoa, minta ampun selalu. Ya, dan jangan lupa selain berdoa Anda juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda, berusaha untuk kepentingan Anda lah. Yang penting kebutuhan Anda dulu gitu. Nanti suatu saat kalau memang rezeki Anda berlebih dan Anda berinisiatif menyelesaikan hutang yang ada di masa lalu, silahkan. Orangnya sudah tidak ada lagi bang, tanya sama ahli agama Anda, kayak Bapak Ustadz mungkin. Atau kalau Anda non muslim atau Anda umat Kristen mungkin sama pastornya. Atau menurut agama Anda masing-masing gitu. Ya, pasti akan ada jalannya, tidak ada jalannya. Pasti akan ada. Yang penting dari diri kita dulu, ikhlas. Dia ikhlas, ini yang susah. Ikhlas menerima takdir yang ada saat ini. Ya. Makanya Anda sadari aja, kalau Anda terjebak di pinjaman online itu tidak ada suatu yang kebetulan. Mungkin itu kekhilafan Anda karena Anda tidak pernah berpikir saat ini kekhilafan itu karena izin dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, kekhilafan itu tidak terjadi. Banyak kok orang di luar sana yang mau balas dendam, ingin mengambil pinjol, tapi banyak juga yang ditolak. Kenapa dia ditolak? Karena Tuhan yakin kalau dia diloloskan untuk ngambil pinjol di ilegal, dia tidak akan mampu menghadapi terorannya. Dan begitu juga dengan Anda. Anda diloloskan mengambil pinjaman online ilegal, ketika Anda tidak mampu, Anda sanggup untuk menghadapinya. Ya, makanya poinnya harus ikhlas, berdoa, istighfar kalau memang Anda orang Islam. Karena suatu kenyamanan itu, terlebih kalau kita bersujud, minta ampun dan memohon, itu tidak ada lagi kenyamanan dan ketenangan pikiran di atas dari itu. Ya, Anda benar-benar ikhlas, serahkan semuanya. Kalau memang ini takdir yang harus saya jalani, ini nasib yang harus saya jalani, dan ini cobaan yang harus saya jalani, saya ikhlas. Dan semoga saja di depannya Anda mendapatkan hikmah yang jauh lebih baik dari ini. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang bertanya ke saya, bang gimana bang caranya menghentikan sebar data kalau kita tidak mampu bayar, itu jangan Anda pikirkan lagi. Ya, tidak merespon WA, tidak merespon telepon, kita bersalah nggak bang? Itu nggak ada bersalah. Seperti yang saya bilangin tadi, karena juga sama-sama tidak ada perjanjian. Pinjol juga di awal tidak ada berjanji, kalau kita gagal bayar atau kita telat bayar, data kita disebar. Ya, tanpa dia konfirmasi ke kita kenapa datanya disebar. Dan sekarang kita juga seperti itu. Kalau mereka nelpon mengancam-ancam, kita juga tidak angkat teleponnya, tidak balas WA-nya, karena memang juga tidak ada perjanjian sebelumnya. Kalau gagal bayar wajib mengangkat telepon, kan nggak ada. Dan begitu juga dari mereka, kalau Anda gagal bayar datanya disebar, kan nggak ada pengumumannya seperti itu. Jadi impas. Jangan bebankan diri Anda dengan hal-hal yang tidak masuk di akal. Ya. Mungkin cuma itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Yang penting lebih baik kita malu sesaat daripada kita hancur selamanya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brody.